Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita hari ini, ya. Jadi, hari ini saya akan memberikan semacam rangkuman dari materi saya. Untuk detailnya silahkan dibaca secara lengkap di buku, ya. Oke, kita sudah membahas ya dari pertemuan pertama tentang hal yang paling mendasar, yang fundamental dalam teknologi komunikasi, ya, karena komunikasi itu dunia sendiri, sementara teknologi juga punya dunianya sendiri. Ketika kita membahas teknologi komunikasi, tentunya kita mencoba mencari keselarasan antara kedua hal tersebut, ya, dimana kita sudah membahas di pertemuan pertama bagaimana ilmu komunikasi mendefinisikan apa yang dimaksud dengan komunikasi, yaitu pertukaran pesan antar para pihak yang kita sebut sebagai komunikator dan komunikan, ya, dari komunikator kepada komunikan lewat media untuk sebuah tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tertentu. Dengan kata lain, kita memahami bahwa komunikasi itu ada tujuan. Ya, komunikasi itu ada tujuan, tidak sekedar hanya menyampaikan pesan. But the most important adalah after the communication itu sendiri. Jadi setelah terjadinya komunikasi, setelah sampainya pesan, ya, sebenarnya tujuannya tercapai apa tidak. Jadi ada maksud setelah komunikasi itu berlangsung. Jadi sekali lagi, itu yang paling penting sebenarnya harus kita pahami bahwa komunikasi itu ada tujuan. Jadi jauh lebih penting kita memastikan bahwa tujuan itu bisa dicapai. Sementara kita sudah membahas dari perspektif teknologi, bagi teknologi tugas utamanya adalah menyampaikan. Bagi teknologi tugas utamanya adalah menyampaikan pesan itu. Karena teknologi itu perannya adalah alat bantu. Perannya adalah alat bantu untuk menyampaikan pesan. Ya, sehingga kita sudah memahami bahwa menurut teknologi, komunikasi itu adalah pertukaran data dari perangkat-perangkat. Jadi dari alat pengirim yang kita sebut sender dan alat penerima yang kita sebut receiver lewat saluran komunikasinya yang disebut sebagai kanal atau media, atau ya kanal itu adalah media saluran. Dan definisi itu berhenti di situ. Dengan kata lain, teknologi, ya kalau kita coba padankan dengan definisi komunikasi tadi, bahwa ada pertukaran pesan, pertukaran data. Ada para pihak yang berkomunikasi, di sini ada alat-alat yang berkomunikasi. Alat-alat. Komunikator itu namanya sender, sementara komunikan namanya receiver. Dan ada saluran komunikasinya yang kita sebut sebagai media. Namun teknologi tidak concern kepada tujuan. Dengan kata lain, tujuan itu harus dikendalikan oleh para pelakunya. Jadi, teknologi cuma membantu saja bagaimana caranya supaya tujuan itu bisa dicapai dengan baik. Ya, artinya dengan kata lain sebenarnya teknologi nggak lepas tangan sepenuhnya. Namun kendalinya ada di para pelaku komunikasi. Kenapa saya bilang teknologi tidak lepas tangan sepenuhnya? Karena teknologi yang baik punya ciri-ciri, yaitu satu, delivery, yaitu dia memastikan sampai di tujuan yang benar, correct destination. Yang kedua, ya, ciri teknologi yang baik, teknologi komunikasi yang baik itu adalah dia akurat
Maksud akurat adalah tidak ada error. Apa yang dikirim oleh sender itu bakal disampaikan kepada receiver. Jadi tidak akan ada perbedaan antara apa yang dikirim dengan yang diterima. Dan yang terakhir, setiap teknologi punya ciri-ciri kerangka waktu yang masing-masing disesuaikan dengan teknologinya. Nah, di sisi lain, ya, teknologi ketika berkomunikasi dia membutuhkan yang namanya jaringan atau network. Ya, teknologi menggunakan jaringan atau network untuk berkomunikasi. Itulah saluran atau medianya. Ya, saluran yang baik, network yang baik, nah tentunya punya ciri-ciri juga, di mana ciri-cirinya itu jaringan yang baik itu adalah satu, kinerjanya baik. Ya. Di mana ukuran kinerja itu ditentukan dari seberapa banyak user yang bisa menggunakan. Yang kedua adalah reliability. Reliability itu readiness, ya. Ketersediaan, kesiapan daripada jaringan itu sendiri. Memang tidak ada teknologi yang 100% dijamin reliability-nya. Akan selalu ada peluang terjadi kegagalan dalam komunikasi karena jaringan terputus. Namun jaringan yang baik adalah jaringan yang memang satu, frekuensi kegagalannya rendah. Artinya, kalaupun ada kegagalan dalam komunikasi, putus jaringan, ya tidak besar kejadiannya atau frekuensinya. Ya, mungkin 99%. Artinya apa? Dari 100 kali menghubungkan, satu yang putus misalnya. Ya. Atau yang kedua, reliability juga diukur dari berapa lama jika terjadi gangguan di recovery. Time to recovery. Boleh rusak, oke, nggak apa-apa, karena memang nggak bisa dijamin 100%. Ya. Namun ketika terjadi gangguan, ya, berapa lama waktu dia recovery, itu menjadi ukuran sebuah jaringan yang baik. Dan seterusnya, security, tentang siapa yang berhak menggunakan jaringan, dan segala macam. Ya. Oke, itu sudah kita bahas di pertemuan pertama. Ya. Intinya di pertemuan pertama saya ingin mengatakan, menggarisbawahi kepada kalian, supaya kalian memahami bahwa jangan mempersepsikan teknologi itu yang paling canggih, yang paling baik saja. Saja, ada kata-kata sajanya. Memang yang paling canggih, paling baik itu iya, tapi tidak semata-mata itu saja. Ya. Sebab teknologi itu, secanggih-canggihnya teknologi, kalau usernya nggak cocok, juga tidak baik. Mengapa? Karena proses kendalinya ada di user. Ya. Apa artinya teknologi yang canggih? Kalau dia sekedar, tanda kutip ya, tanda kutip, sekedar menyampaikan pesan. Pesannya sampai, pesannya akurat, pesannya delivered, sampai di tujuan. Waktu penyampaian pesannya cepat, namun nggak ada efek. Maksud saya, tujuan komunikasi itu sendiri entah tercapai apa tidak, nggak tahu. Jadi yang saya ingin garis bawahi, ketika mengadakan sebuah pemilihan terhadap teknologi, ya, teknologi apa yang mau digunakan untuk komunikasi, maka saya berharap kalian mulailah dari pemikiran apa tujuan kita komunikasi, sehingga baru memilih teknologi apa yang paling sesuai, yang dapat membantu kita mencapai tujuan tersebut. Jadi bukan masalah canggih-canggihan teknologi, persoalannya adalah mana yang paling sesuai untuk mencapai tujuan dari komunikasi. Oke, itu di kuliah pertama. Ya, di kuliah kedua kita masuk materi tentang perspektif umbrella. Ya. Perspektif umbrella, saya mengajak kalian untuk memahami teknologi komunikasi, ya,
dengan menggunakan pendekatan seperti pendekatan melihat sebuah payung. Ya, oke. Di mana payungnya itu, bagian tempat kita berlindungnya itu ada 3 layer. Tapi sebelum kita membahas layer-layer tersebut, ingat bahwa payung itu pasti ada gagangnya. Ya, apa artinya kita memegang payung kalau ternyata payungnya itu arahnya tidak sesuai dengan posisi tubuh kita? Sama aja, kalau panas ya kepanasan, kalau hujan ya kehujanan. Ya, dengan kata lain, ya, perspektif umbrella itu mengajak kita mengatakan bahwa yang mengarahkan payung itu digunakan kemana, itu kan orang penggunanya. Makanya di dalam perspektif umbrella itu, gagang itu mensimboliskan tentang individual user. Jadi teknologi komunikasi kita gunakan untuk maksud dan tujuan dari para pelaku, setiap individu para pelaku itu untuk berkomunikasi tujuannya apa. Itu yang harus kita pahami, ya. Baru setelah itu kita melihat kepentingan-kepentingan lain, misalnya di layar pertama, layar inti, ya, di payung itu adalah kita hardware-nya apa, software-nya apa, dan kontennya apa. Itu 3 hal yang nggak boleh dipisah. Hardware membutuhkan software. Hardware dan software harus relevan dengan konten yang mau di-delivery. Kalau itu tidak sesuai, ya katakanlah mismatch dimulai dari yang pertama, udah pasti yang lain ini kacau semua. Ya, ya misalnya kita kepengen waktu yang cepat. Ya, waktu yang cepat. Tentunya kita harus memilih hardware apa yang mampu mendelivery secara cepat. Kita butuh menyampaikan isi konten yang panjang, yang banyak. Sudahlah tentu nggak mungkin dikirim lewat SMS yang terbatas hanya 160 karakter. Misalnya. Kita ingin mengirim konten yang berisi video dan audio. Ya udah pasti nggak mungkin dikirim lewat SMS juga. Karena SMS nggak bisa ngirim audio video, dia hanya bisa teks. Ya. Kita mau ngirim video. Video ukurannya panjang. Videonya katakanlah durasinya 60 menit. Ya nggak mungkin kita kirim lewat Instagram. Karena Instagram hanya ideal untuk video ukuran pendek, misalnya. Ya, dan sebagainya lah. Masih banyak hal-hal yang lain bisa dijadikan perhatian kita bahwa ada keterkaitan yang erat antara hardware, software, dan konten. Ya, jadi sekali lagi bukan canggih-canggihan, bukan masalah hardware mana yang paling canggih, ya, bukan software mana yang paling update, bukan itu, tapi ada keterkaitan semua antara ketiga hal tersebut. Nah, setelah di layar pertama yang merupakan inti dari teknologi komunikasi, hardware, software, dan konten tadi, kita sudah memahami bahwa ada layar kedua yang menyelimuti layar pertama tadi, yaitu yang kita sebut sebagai organizational infrastructure. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita tahu bahwa organisasi itu ada struktur. Kalau kita bawa ke arah komunikasi, maka komunikasi pun ada struktur. Maksudnya, ini komunikasi terjadi dari siapa kepada siapa. Ya. Komunikatornya siapa, komunikannya siapa. Tentunya akan ada pemilihan yang paling tepat, yang paling ideal dengan memperhatikan unsur infrastruktur organisasi tersebut. Dan yang terakhir, kita juga harus menyadari bahwa sebuah teknologi
menjadi tidak relevan seandainya diimplementasikan di lingkungan sistem yang tidak relevan. Jadi harus ada relevansi, ya, teknologi yang dipilih itu sesuai nggak dengan sistem yang berlaku. Nah, sistem yang berlaku sistem apa? Bisa sistem sosial, ya, bisa sistem pendidikan. Ya, contoh sekarang, mungkin bagi kita ya yang insya Allah rasanya sudah melek teknologi, ya, kuliah atau sekolah online ini nggak terlalu masalah bagi kita. Ya. Namun, ya, bagi anak-anak SD, anak-anak TK yang memandang laptop atau HP sekedar alat untuk bermain game misalnya, ya, itu sebuah tantangan yang besar untuk melakukan sekolah online. Karena ada kecenderungan anak untuk bermain game pada laptop atau HP yang dimiliki orang tuanya itu untuk sekolah online itu. Itu pun kalau si anaknya atau si orang tuanya sudah kenal dengan yang namanya teknologi komunikasi laptop atau HP atau internet. Masalahnya adalah yang sekolah ini nggak cuma anak di kota besar. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang ada di perkampungan, di pedesaan, yang orang tuanya barangkali punya HP pun tidak. Kalaupun akhirnya terpaksa beli HP karena tuntutan sekolah online, apakah cocok? Nah, apakah mereka bisa mengoperasikan dengan baik? Ya, ya barangkali saya termasuk orang yang tidak selalu sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan kita. Ya, yang dengan entengnya mengatakan sekolah online nggak ada masalah, kuliah online nggak ada masalah. Ya kenapa? Karena si Menteri itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, itu di luar negeri semua. Menteri Pendidikan itu nggak pernah tahu seperti apa sekolah di pedesaan. Saya kebetulan memang saya sendiri asal orang kampung, yang kedua saya juga sejak jadi dosen ini, saya sebelum COVID selalu masuk dalam tim survei bidik misi. Ya, saya bisa lihat bagaimana kondisi di daerah-daerah. Ya, kadang-kadang kualitas sinyalnya pun putus-putus gitu. Ya, jadi itulah tadi saya katakan, kita memandang sebuah teknologi tidak sebatas hanya melihat di alatnya saja, di benda fisiknya saja. Namun secara utuh, mulai dari hardware, software, konten, kemudian struktur organisasi para penggunanya seperti apa, sesuai apa tidak sesuai, antar komunikator dan komunikannya, dan itu komunikasinya berlangsung dalam sistem yang seperti apa, khususnya sistem sosial. Itu perlu didalami lebih lanjut hal tersebut. Ya. Oke, itu di pertemuan kedua. Di pertemuan ketiga, kita coba memahami perkembangan teknologi komunikasi dari zaman ke zaman. Ya, kita sudah melihat bagaimana awal mula komunikasi, yaitu hadirnya mesin cetak. Ya, kita tahu bahwa namanya era atau zaman komunikasi itu dibagi menjadi 3 era. Ada namanya era printing, era elektronik, dan era digital. Ya. Era printing dimulai ketika ditemukannya mesin cetak di Jerman 1455. Namun baru jadi buku, jadi koran, jadi majalah, rentang waktunya cukup lama. Jadi kita bisa lihat bagaimana teknologi cetak, ya, mesin cetak sebagai sebuah teknologi diadopsi untuk keperluan komunikasi masyarakat itu cukup lama. Dan kontribusinya
impact-nya atau efeknya pun tidak terlalu signifikan. Ya. Kemudian zaman berubah dengan ditemukannya listrik, berikut muncullah peralatan-peralatan berbasis elektronik, telepon, radio, ya, kemudian siaran radio, ya, bukan radio, sebenarnya ada siaran radio, ada radio broadcasting, itu dua hal yang berbeda. TV, ya, internet dan seterusnya, ya, sampai kita sekarang berada di zaman digital, ya, jadi perbedaan elektronik itu adalah analog, sementara yang sekarang digital basisnya adalah komputer. Ya. Oke. Jadi itulah perkembangan zaman, bagaimana peralatan-peralatan teknologi komunikasi ditemukan, artinya hadir sebagai sebuah benda, hadir sebagai sebuah alat, kemudian pemanfaatannya untuk komunikasi, bagaimana sebuah alat diadopsi dalam kehidupan kita, ada yang cepat, ada yang lambat, ada umurnya panjang, ada umurnya pendek. Ya. Jadi ada teknologi komunikasi yang sampai sekarang masih ada, seperti koran, majalah, sudah beratus tahun, masih eksis, walaupun sekarang barangkali tidak sebanyak seperti dulu pemanfaatannya. Namun dia masih eksis. Tapi kita juga tahu bahwa tidak sedikit teknologi yang bersifat destruktif. Ya, teknologi yang bersifat destruktif. Apa itu? Teknologi yang membunuh teknologi yang lain. Hadir yang baru, yang lama mati. Ya, hadir yang baru lagi, yang lama mati. Sehingga life cycle dari sebuah produk itu kadang-kala pendek sekali. Mungkin ada alat yang dulu pernah kita pakai, sekarang sudah nggak ada lagi. Kalaupun kita punya alatnya, rusak, nggak tahu di mana harus servisnya lagi, gitu, karena nggak ada lagi tempat servisnya. Mau beli baru nggak ada jualannya lagi, misalnya. Karena sudah memang betul-betul dia sudah habis life cycle-nya. Ya. Itu menjadi ciri dari teknologi zaman now. Ya. Tapi teknologi dulu tidak membunuh teknologi yang lain, malah saling memperkuat. Oke, jika kita lihat di zaman sekarang, di era sekarang, yang semua sudah serba digital, kita tahu bahwa ya kalian ini generasi-generasi baru sekarang, saya yakin kamu tidak terlalu kesulitan sekolah online, kuliah online, ya. Kenapa? Karena mungkin sudah sejak lama kamu mengenal yang namanya internet. Ya, kita bisa melakukan apapun, kapanpun, dan dari manapun, karena ada internet. Ya. Hal itu bukan satu hal yang dapat dibayangkan oleh generasi-generasi orang tua dulu. Mimpi pun mereka tidak untuk bisa begitu barangkali. Ya. Kemudian Google, ya, itu menjadi sebuah istilah yang hampir semua orang mengerti. Mulai dipakai untuk serius, untuk hal-hal yang akademik, ya, pencarian informasi yang memang dapat dipercaya, sampai dipakai untuk guyonan. Siapa yang ingat cerita Google bertarung sama si Ompong? Tuh, pernah populer itu, ya. Pernah viral itu. Si Ompong mengalahkan Google. Ya, intinya adalah Google itu adalah sebuah produk zaman sekarang yang memungkinkan kita mendapat informasi sebanyak-banyaknya, kapanpun dan dimanapun. Ya. Ini semua terjadi karena kita berada di zaman yang serba terhubungkan antara satu dengan yang lain oleh yang namanya internet tadi. Ya. Sehingga sejujurnya kalau kita mengatakan internet inilah, ya, karena dia menjadi sebuah alat yang dapat digunakan untuk komunikasi, ya, dalam masyarakat, membuat kita sekarang berada di
sebuah era yang kita sebut sebagai information society. Masyarakat informasi. Coba kamu cari di Google, ya. Ada dua istilah sekarang ini. Sekarang ini kita berada di zaman yang kita sebut zaman IR 4.0. Industrial Revolutions 4.0. Kita berada di era revolusi industri keempat. Ada satu istilah sendiri ya, IR 4.0. Sementara, coba cari istilah yang lain, kamu cari aja di Google, ya. Ada istilah namanya Society 5.0. Society 5.0. Masyarakat versi 5. Coba cari. Apa yang dimaksud dengan revolusi industri keempat? Apa yang dimaksud dengan masyarakat versi 5, Society 5.0. Itu sebenarnya merujuk pada kondisi kita sekarang, itu merujuk pada kondisi yang sama tapi dari perspektif yang berbeda. Kalau revolusi industri itu bercerita tentang bagaimana perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi. Sementara kalau Society 5.0 itu adalah perkembangan kondisi masyarakat. Nah, tentunya adalah kondisi masyarakat itu dihasilkan dari perkembangan teknologi. Jadi silahkan coba cari hubungan IR 4.0 dengan Society 5.0. Ya. Hubungan antara revolusi industri keempat dengan masyarakat versi 5. Ya. Masyarakat versi 5 itu sendiri dipopulerkan oleh mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Jadi masih baru sekali. Ya. Shinzo Abe itu baru diganti setahun setengah yang lalu. Jadi ini semua terbentuk karena adanya dampak atau impact dari kehadiran teknologi komunikasi yang membuat masyarakat kita menjadi terbuka tentang semua informasi. Nggak ada yang ditutup-tutupi lagi. Semuanya menjadi terbuka. Oke. Jadi, kalau dulu orang pemilik barang, pemilik jasa yang menguasai ekonomi, tapi sekarang ya informasilah yang menentukan segala sesuatunya. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa informasi menjadi sesuatu yang bersifat komoditas. Ada harganya, ada value-nya. Siapa yang menguasai informasi, dia yang menguasai kehidupan. Seperti itu. Jadi, sekali lagi, informasi itu itulah hasil dari komunikasi sebetulnya. Oke. Jadi banyak teori tentang bagaimana berkembangnya information society. Banyak teori yang membahas tentang perkembangan dari masyarakat informasi ini. Ya, tentunya masyarakat informasi terbentuk karena ada teknologi komunikasi yang digunakan di dalam masyarakat. Oke. Nah, selanjutnya saya tidak akan terlalu banyak mendetailkan, ya. Intinya adalah teknologi itu diciptakan untuk membantu
mengontrol atau mengendalikan informasi. Saya hanya menggarisbawahi hal tersebut. Nah, teknologinya sendiri bagaimana? Ya, teknologinya sendiri bagaimana? Itu nanti akan dibahas mungkin satu persatu di pertemuan-pertemuan dengan apakah kalau kalian ini kelas B ya, kelas B itu Bu Rindang dengan Bu Anissa ya. Barangkali saya ingin menunjukkan sedikit beberapa hal yang bisa kalian lihat di dalam buku ya. Buku ya, silakan dibuka bukunya ya. Ini buku yang sudah saya posting di 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 e-learning ya, buku yang saya posting di e-learning ya. Misalnya di bab 2, bukan bab 2, bagian 2 tentang media massa elektronik ya. Itu silakan didalemin ya, bagaimana teknologi televisi zaman sekarang. Ya, teknologi televisi zaman sekarang sudah digital ya. Kemudian ada namanya IPTV, Internet Protocol TV ya. Kita tahu bahwa sekarang sudah ada TV Android misalnya, salah satunya, atau TV kabel, itu masuk golongan IPTV, Internet Protocol TV, ya. Kita bisa mengirimkan video lewat internet. Ya. Ini salah satu sebab kenapa begitu berita Taliban menguasai Kabul, hanya beberapa menit kemudian sudah tersebar ke seluruh dunia. Ya. Ada video yang menunjukkan pesawat Presiden Afghanistan meninggalkan Afghanistan, lari dari Kabul ya misalnya. Berikutnya ada lagi interaktif TV, ya. Ada radio broadcasting, ya. Tanda tangan digital. Ya. Kemudian yang tertarik dengan dunia perfilman, sinema, ya, teknologi sinema. Masuk ke zaman digital, ya. Ini sudah masuk ke zaman yang berbasis komputer, ya. Kita tahu paling mudah penggunaan komputer itu adalah personal PC. Ya. Dengan personal PC orang bisa berkomunikasi dengan mudah, by email, ya, bahkan seperti kita sekarang melakukan perkuliahan lewat Zoom dan sebagainya. Ya. Mobile commerce, e-book, dulu buku, ya, buku yang dicetak awal-awal sulit berkembang atau lambat diadopsi oleh masyarakat. Salah satunya adalah distribusinya yang susah. Nah, sekarang dengan e-book jadi lebih mudah mendistribusikan buku, membuat orang mudah untuk membaca. Ya. Kemudian ada lagi video games, home video, digital audio, ya, digital imaging, fotografi. Ya. Ini semua adalah teknologi-teknologi yang hadir setelah zaman digital. Dan itu semua seperti yang kita pelajari ya di pertemuan pertama yang membuat bisa berkomunikasi karena ada teknologi jaringan. Ya, yang membuat semua ini bisa berkomunikasi karena ada teknologi jaringan. Teknologi jaringan yang paling kuno itu telepon. Ini yang paling kuno. Nah, yang lebih maju, ya tentunya internet. Ya. Kalau dulu internet orang pahami hanya sebuah website misalnya, sekarang tidak hanya sekedar website, internet sudah macam-macam, termasuk di dalamnya adalah social networking. Nah, ini menjadi tren zaman sekarang.
jadi media komunikasi yang paling populer sekarang, yaitu social networking. Ya. Di sisi lain, teknologi juga selalu berkembang untuk menambah kualitas dan kapabilitas daripada jaringan, muncul teknologi yang namanya teknologi broadband. Ya, teknologi broadband. Ya. Sehingga apa yang bisa kita simpulkan, ya, saya ingin menutup perkuliahan kita, materi saya dengan 4 kali pertemuan ini adalah, ya, kita sudah mengenal beberapa macam teknologi yang dapat digunakan untuk menjadi alat berkomunikasi. Ya, mulai dari teknologi yang paling kuno, ya, yaitu teknologi cetak dengan buku, majalah, koran, sampai ke yang paling modern sekalipun, yang semuanya berbasis internet dan digital sekarang, berbasis broadband. Akan tetapi, ya, seperti yang saya uraikan dari awal tadi, bahwa teknologi semata-mata hanyalah alat bantu. Teknologi semata-mata hanyalah alat bantu. Seperti tadi di di akhir materi yang saya sampaikan tadi adalah, ya, teknologi itu diciptakan untuk membantu ketika kita mencoba mengontrol informasi yang kita sampaikan. Kenapa harus dikontrol? Yaitu untuk memastikan bahwa tidak sekedar berlangsung penyampaian pesan atau pertukaran pesan, namun yang paling penting adalah tujuan itu bisa dicapai. Ya. Oke. Dengan demikian, ya, saya berharap apa yang saya sampaikan di 4 pertemuan ini menjadi dasar pemahaman kamu untuk selanjutnya lebih mendalami. Ya. Jadi tentunya apa yang saya sampaikan ini nggak detail. Ya. Tugas kamu silahkan mendalami satu persatu, bab demi bab yang ada di buku yang sudah saya berikan, baik bukunya August Grant maupun buku Joseph Dominic, ya, yang tentunya akan dibahas oleh dosen yang lain untuk lebih detail. Tugas saya memberikan gambaran umum sebagai langkah awal pemahaman kamu, supaya di bagian selanjutnya menjadi lebih mudah. Oke, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Faiza Dosa Putri. Mohon maaf, Bapak off-cam karena lagi kurang enak badan. Nah, ingin saya tanyakan mengenai yang Bapak sampaikan tentang Society 5.0 itu, Pak. Nah, itu kan kalau menurut yang saya baca itu pengertian dari Society 5.0 itu masyarakat yang menyelesaikan tantangan dan permasalahan, intinya itu masyarakat yang hidup di era revolusi industri 4.0. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kan seperti yang kita ketahui, Pak, era revolusi industri ini tuh semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Bahkan waktunya itu nggak lama gitu, Pak, kayak per 6 bulan, per 1 tahun. Contohnya itu kayak perkembangan teknologi di smartphone itu kan, Pak. Itu kan setiap tahun itu mengalami terus perubahan dan peningkatan. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali, menurut Bapak, apakah kami perlu mengikuti perkembangan seperti perkembangan handphone itu, yang kan handphone itu tiap tahun berkembang. Nah, apakah kami perlu membeli dan mengikuti seperti itu? Kalau misalnya kami mengikuti, bukannya itu akan menimbulkan perilaku konsumtif, karena kan itu kan jangka waktunya itu pendek gitu, Pak. Apakah kami harus mengikuti setiap 6 bulan itu ganti handphone atau mengikuti perkembangan yang terus gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Sekarang pertanyaan saya dulu, ya, yang kamu maksud mengikuti perkembangan zaman itu seperti apa? Definisikan dulu itu. Mengikuti mengikuti perkembangan teknologi, kayak membeli handphone yang baru gitu, Pak. Karena kan Jadi, perubahan di teknologi di handphone itu makin maju gitu. Apakah perlu mengikuti gitu, Pak? Yang di jadi, bagian khusus smartphone gitu. jadi kalau nggak beli, berarti nggak ikuti perkembangan zaman gitu.
Nah, Kalau itu nggak makanya kalau nggak membeli. yang saya Nah itu, tanyakan, Pak. jadi yang saya ingin garis bawahi, ya berarti itulah ada kesalahpahaman tentang yang namanya mengikuti perkembangan zaman. Ya, canggih itu bukan berarti selalu yang paling baru. Canggih itu konteksnya manfaat. Canggih itu konteksnya manfaat. Ya, saya pernah mengalami, ya, ini contoh simpel sederhana. Ya. Di tahun 99, ketika itu saya masih tinggal di Surabaya. Saya masih kerja di Telkom Surabaya. Waktu itu saya dapat musibah. Ayah saya meninggal. Ayah saya meninggal. Ketika itu, tahun 99, handphone itu memang sudah ada, tapi baru 1-2 orang punya. Ya, ya alhamdulillah karena saya pegawai Telkom, saya waktu itu termasuk tim yang ikut mendevelop berdirinya Telkom Mobile yang kemudian berubah jadi Telkomsel. Ya, ikutlah tim kecilnya gitu ya. Sehingga saya ketika uji coba sudah di launching, saya termasuk orang yang sudah menggunakan HP di tahun 99. Namun keluarga saya di Palembang belum ada menggunakan HP. Sehingga kecanggihan itu bukan karena HP-nya, tapi yang disebut canggih itu karena telepon rumah bisa nelpon ke Surabaya. Telepon rumah. Jadi telepon rumah itu canggih ketika itu. Dan kenyataannya itu pun tidak semua orang di tahun segitu itu punya telepon di rumah. Ya, ketika itu canggih. Oke, setelah saya dapat kabar kalau ayah saya meninggal, saya mencoba menghubungi adik saya. Jadi waktu itu adik saya 2 orang ada di Malaysia, sedang sekolah waktu itu. Ya, di sekolah S2 di Malaysia. Adik saya punya HP. Punya HP dia di Malaysia. Tapi ketika saya telepon, nggak nyambung. Nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Ya sinyalnya putus. Karena waktu itu HP itu belum populer. Jadi bukan masalah canggih itu bukan seperti itu. Alhasil saya begitu dapat kabar yang ditelepon lewat telepon rumah, telepon kabel, ya, saya langsung ke bandara Surabaya, saya cari tiket langsung di bandara, alhamdulillah sore, ya, jadi ayah saya meninggal jam 11, saya dapat kabar jam 11, ya, sore pukul 3, saya sudah di Palembang. Jadi kebetulan memang kebetulan waktu itu datang ke bandara, langsung dapat tiket dari Surabaya ke Jakarta, pas landing di Jakarta, turun di Bandara Cengkareng, langsung pindah pesawat karena pesawatnya ke Palembang, langsung terbang. Pas lagi. Padahal komunikasi ke saya itu cuma lewat telepon rumah. Yang mungkin nggak terlalu canggih kan menurut kalian ya, telepon rumah. Sementara adik saya yang punya HP itu nggak bisa dihubungin. Seandainya adik saya itu bisa dihubungin, jam 11, setengah 12 itu, ya, pukul 1 siang hari itu, hari Sabtu waktu itu saya ingat betul, ada pesawat dari Johor Malaysia, yang terbang langsung ke Palembang waktu itu. Tapi karena nggak bisa dihubungin, maka miss. Yang terjadi apa? Adik saya baru bisa dihubungin malam harinya. Itu pun setelah saya menghubungi lewat
supervisor atau pembimbingnya di kampus. Sehingga dia baru bisa berangkat besoknya dan tidak ada penerbangan langsung dari Johor, tidak harus naik ferry dulu dari Johor ke Batam, sampai di Batam tiket pesawat merpati penuh yang ke Palembang, sehingga dia baru 2 hari kemudian bisa pulang ke Palembang. Itu contoh sederhana bahwa canggih itu manfaat, bukan teknologi itu sendiri. Nah, saya ingin mengatakan bahwa perkembangan teknologi itu dari sisi manfaat, bukan berarti kita harus selalu membeli yang terbaru. Kalau kamu mau beli HP yang terbaru, saya pikir nggak jadi beli. Kenapa? Ragu. Kalau beli sekarang, nanti besok muncul yang baru lagi. Beli laptop sekarang, nanti lusa udah muncul laptop baru lagi. Jadi silahkan kembalikan kepada pemahaman bahwa perkembangan zaman itu bermakna pemanfaatannya. Sekarang saya tanya sih, siapa di sini yang punya iPhone berapa yang paling terbaru sekarang? iPhone seri berapa itu? Yang harganya 18 juta. 13 sekarang, Pak. Nah, ada yang punya nggak? Atau paling nggak Samsung Galaxy S berapa sekarang? Yang paling top sekarang? S21 Plus. Yang flip, yang lipat itu. Yang layarnya bisa dibuka jadi lebar gitu. Misalnya. Ada nggak yang punya sekarang? Kalaupun ada yang punya, kamu pakai untuk apa? Kamu pakai untuk apa? Nah, kamu pakai cuma untuk WhatsApp, Instagraman, saya pikir HP yang harganya 700.000, 800.000 juga bisa. Ya, jadi kembali lagi kepada sisi manfaat. Jadi nggak sekedar, nah tadi, hardware yang canggih, software yang modern, ya. Kalau kontennya, konten yang remeh-temeh, ya. Betulkah kamu punya HP yang canggih itu bermakna kamu bisa memanfaatkannya untuk kuliah, misalnya. Coba suatu waktu saya pengen dengar, ya katakanlah nanti kalau kamu sekarang semester 3 baru, katakanlah coba sampaikan di sebuah status yang kamu tulis, apakah di Instagram atau Facebook, alhamdulillah punya HP ini, gara-gara HP ini bisa jadi sarjana. Gara-gara HP ini, setiap hari saya bisa kuliah dengan baik. Gara-gara HP ini saya bisa cari informasi mata kuliah, pelajaran dari internet misalnya. Coba lihat berapa lama prosentase pemanfaatan HP kamu itu atau laptop kamu itu digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Punya HP canggih, harga 18 juta, 20 juta. Pakai apa? Main game. Bukan itu. Ya, bukan itu. Nah, jadi masyarakat 5.0 itu masyarakat yang memang dihasilkan oleh teknologi IR 4.0 tadi. Ya. Jadi untuk diketahui, revolusi industri pertama itu ketika ditemukan mesin uap oleh James Watt di Inggris. Apa impact-nya masyarakat? Impact-nya adalah pertanian dan industri yang dulu mengandalkan tenaga manusia dan tenaga hewan digantikan oleh tenaga mekanik, oleh mesin. Itu revolusi industri pertama. Maka bisa produksi massal. Contoh, benang. Ya. Benang itu dihasilkan oleh bisa benang sutra dari kepompong, ya, tentunya masih dipintal, atau benang kapas, cotton, dari bunga kapas. Itu dipintal. Dulu dipintal oleh manusia.
Nah, karena ada mesin, uap, tenaga mekanik, maka pemintalan pakai mesin. Itu bisa produksi massal. Itu dampaknya terhadap masyarakat. Revolusi industri pertama. Revolusi industri kedua adalah ketika ditemukan listrik. Ketika ditemukan listrik. Itu revolusi industri kedua. Apa yang terjadi? Ya sekali lagi tambah massal produksinya. Revolusi industri ketiga itu ketika ditemukan komputer di era 70-an, 60, 70, awal-awal komputer itu. Tahun 60-an, 70-an, tapi benar-benar komersial di 80, 90. Ya, itu revolusi industri ketiga. Semuanya sudah komputerisasi, otomatisasi. Nah sekarang, revolusi industri keempat itu apa? Revolusi industri keempat itulah ketika komputer sudah secanggih manusia. Kenapa? Karena sekarang komputer itu bukan untuk otomatisasi, tapi komputer itu digunakan sebagai artificial intelligence, kecerdasan buatan. Inilah zaman sekarang. Komputer sebagai alat yang mampu bekerja seperti manusia karena punya kecerdasan buatan. Ya. Dan dia bisa menggantikan peran manusia. Nah, inilah masyarakat yang dibentuk, yang dihasilkan dari revolusi industri 4. Jadi teknologinya kecerdasan buatan, nah seperti apa masyarakat yang ada di dalam lingkungan kecerdasan buatan. Ya kebetulan saya juga ngajar mata kuliah teknologi informasi kesehatan di kedokteran gigi. Ya. Ketika saya berbicara tentang kecerdasan buatan, saya bilang, ya, kalian dokter-dokter itu hati-hati. Kenapa? Karena pada satu waktu nanti orang nggak butuh dokter lagi. Kenapa? Komputer sudah bisa bekerja menggantikan dokter. Ya. Kita berobat ke dokter itu butuh apa sih? Butuh kecerdasannya kan? Ya. Dokter itu dengan pengalamannya bisa tahu, oh ini sakitnya ini, maka obatnya ini. Ya tapi kan nggak semua mampu dipikir oleh otak manusia yang terbatas. Tapi kalau komputer, ya tambah saja memorinya, kuatkan prosesornya. Ya. Sekarang bagaimana supaya dunia kedokteran bisa bertahan? Ya seharusnya bukan komputer menggantikan manusia, dokternya, tapi dokternya harus dapat menguasai komputernya. Ya. Supaya yang cerdas itu tetap dokternya, tapi menggunakan alat komputer. Nah, itulah masyarakat 5.0. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa tidak harus yang namanya perkembangan zaman itu bermakna mengganti atau membeli alat yang terbaru. Tapi bagaimana kita mengoptimalkan, memaksimalkan pemanfaatan dari kecanggihan sebuah alat. Saya pikir itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi masih? Tidak, Bapak, sudah jelas penjelasannya. Ya, mungkin saya salah pemahaman segitu, Pak. Tapi setelah dijelaskan Bapak tadi sudah mengerti. Terima kasih, Bapak. Ini terakhir ya. Saya tidak ada ujian ya. Jadi nilai UAS dan nilai UTS nanti akan dilakukan oleh Bu Rindang atau Bu Anissa. Ya. Tapi saya punya porsi tugas, ya, nilai tugas maksud saya, nilai tugas. Ini sudah saya posting di e-learning, ya. Akan buka di e-learningnya, ya. Ya. Ini di kuliah keempat ini, ya. Ini sudah saya cantumkan.
Jadi saya minta kalian menulis karangan. Ya. Ya, jadi nanti kontribusi nilainya 20%, 5% adalah dari kehadiran. Ya. Saya selalu memberikan porsi untuk absensi, ya, 5% ya. Nah, untuk nilai tugas itu kan 25%. Nah, 20%-nya adalah dari tugas ini. Ya. Jadi silahkan membuat karangan atau isi yang isinya adalah ide. Ide untuk dijadikan bahan penelitian. Ya, ide. Ya, siapa tahu mungkin sekarang belum bermanfaat, tapi nanti ketika kamu membuat skripsi, tugas akhir, ini bisa jadi ide untuk penelitian tugas akhir. Ya. Jadi yang saya minta isi atau karangan yang bersifat konseptual idea tentang pemanfaatan atau peran atau kontribusi yang dapat diperoleh dari implementasi suatu teknologi sebagai alat bantu untuk keberhasilan komunikasi. Ya. Banyak teori-teori komunikasi, silakan kamu pilih salah satu sebagai ide dasarnya, ya. Kemudian pikirkan apa yang bisa diteliti. Dalam hal ini saya ingin mengukur tingkat curious-nya kamu, ya, tingkat rasa ingin tahunya kamu. Ada nggak kamu punya ide setelah belajar mata kuliah teknologi komunikasi, kira-kira apa sih yang bisa kita jadikan bahan penelitian? Kira-kira gitu. Apa yang menarik dari teknologi komunikasi? Misalnya, ya. Format penulisan boleh bebas, saya tidak mengikat, harus begitu. Namun jika menggunakan format proposal tugas akhir, itu lebih baik. Silakan, misalnya bab 1 pendahuluan, ya, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi misalnya. Silahkan aja, ya, tapi bebas. Tapi kalau mau ngarang bebas juga nggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Intinya saya pengen tahu bagaimana cara kamu mengeluarkan ide pemikiran, apakah ada sebuah conceptual thinking, ya, conceptual thinking yang ingin kamu sampaikan berkaitan dengan teori komunikasi dengan teknologi komunikasi. Ya. Waktunya adalah 1 minggu sebelum UAS. Jadi cukup lama. Ya, di sini saya kasih waktu 30 November. Ya, karena awal Desember kita sudah UAS. Ya. Jadi saya punya cukup waktu untuk menilai supaya nanti ketika waktunya harus submit nilai sudah ada. Oke, cukup jelas ini? Ada yang mau tanyakan? Ya, semoga bisa dipahami. Ya, jadi nanti silakan di submit, upload di e-learning ya untuk tugasnya. Ini individu tugasnya ya, kan dikerjakan masing-masing. Ada lagi pertanyaan yang lain? Semoga cukup jelas ya. Jadi kalau tidak ada lagi, tolong ingatkan lagi ketua kelas untuk komunikasi dengan Bu Rindang atau Bu Anissa, siapa yang akan masuk minggu depan, ya silahkan diatur jadwalnya. Ya. Oke, cukup sekian dari saya. Kalau nggak ada lagi kita akhiri, ya. Insya Allah kita masih bisa ketemu, ya, lain waktu. Ya, saya juga terbuka seandainya ada nanti, ya mungkin belum sekarang, karena pengalaman saya yang sudah ada beberapa anak FISIP yang sekian lama kemudian, ya 2 tahun kemudian biasanya, kalau 2 tahun itu berarti kalau sekarang semester 3, ketika dia di semester 6 atau semester 7, menghubungi saya biasanya, Pak mau konsultasi tentang ini, misalnya tentang materi kuliah teknologi komunikasi, karena kebetulan skripsinya tentang
hal tersebut. Ya. Saya sih terbuka saja, silakan dihubungi saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Selalu, Pak. Pak.